Kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Lutung Kasarung yang ditulis oleh Indri Erpuri. Kali ini saya mereview buku yang berjudul Lutung Kasarung menggunakan teknik AIT, yang mana alasan saya mereview buku ini karena cerita Lutung Kasarung merupakan salah satu cerita yang termasuk ke dalam cerita rakyat, yang mana cerita rakyat adalah cerita yang berkembang dan berasal dari masyarakat pada masa lampau. Selain itu, pada cerita rakyat juga banyak sekali terdapat nilai-nilai moral yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, isi dari cerita Lutung Kasarung yang menarik menurut saya yaitu karena diceritakan bahwa ada seekor lutung yang ternyata jelmaan dari seseorang yang sangat tampan dari negeri Kayangan yang bernama Sang Hyang Gurumida. Dia dihukum karena telah melakukan kesalahan dan diturunkan ke bumi dalam bentuk seekor kera dan tersesat di sebuah hutan. Nama Lutung Kasarung sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti kera yang tersesat. Selain itu, dalam cerita ini juga diceritakan tentang pengabdian dan patuhnya seorang anak terhadap ayahnya dan juga kakaknya di dalam sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pasir Batang yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapaagung. Prabu Tapaagung memiliki 7 anak perempuan, 2 anak belum menikah dan berniat untuk memberikan tahtanya kepada anak bungsunya yang bernama Putri Purbasari. Namun hal itu ditentang oleh sang kakak yang bernama Putri Purbararang. Dia menilai bahwa sang adik tidak pantas menjadi seorang permaisuri pengganti ayahnya, yang dianggap anak bungsu tidak pantas menjadi seorang ratu dalam kerajaan. Akhirnya sang kakak menemui Nironde. Nironde adalah dukun sakti yang bisa melakukan berbagai cara dengan bayaran yang sangat mahal. Akhirnya, Nironde dengan perintah Putri Purbararang memberikan kutukan kepada Putri Purbasari berupa penyakit kulit yang sangat menjijikan. Akhirnya, Putri Purbasari mengalami penyakit kulit yang sangat menjijikan. Dengan hasutan dari Putri Purbararang, akhirnya Putri Purbasari diasingkan ke sebuah hutan karena dianggap Putri Purbasari telah melanggar aturan kerajaan sehingga dia memiliki penyakit kulit yang sangat menjijikan. Dalam hutan, karena kebaikan hatinya, tidak ada satu ekor hewan buas pun yang mengganggunya. Bahkan semua hewan berteman dan akrab dengannya. Ada satu hewan yang sangat setia dengannya, yaitu seekor lutung. Dia selalu setia membawakan makanan, minuman untuk sang putri. Namun, pada suatu hari lutung melihat sang putri sangat sedih. Dia menangis, dia rindu sama ayahnya dan ingin kembali ke kerajaan. Akhirnya, lutung berdoa kepada Tuhan untuk membantu putri karena dia yakin putri adalah anak yang sangat patuh. Akhirnya, dengan petunjuk Tuhan, lutung membawa putri dan memerintahkannya untuk berendam di sebuah telaga. Tak lama, putri pun berendam dan akhirnya semua penyakit kulitnya hilang. Putri pun kembali ke kerajaan membawa lutung. Di kerajaan semuanya sangat terkejut karena putri datang dengan keadaan seperti biasa. Kulitnya kembali putih dan penyakitnya sudah hilang. Akhirnya sang kakak marah. Kakaknya pun tidak ingin putri menjadi permaisuri. Akhirnya dia meminta kepada sang ayah untuk mengadakan perlombaan. Yang pertama yaitu dia ingin lomba memasak. Apabila dia kalah, dia akan menerima sang adik menjadi seorang putri. Akhirnya perlombaan pun dimulai. Putri Purbararang meminta bantuan semua dayang-dayang kerajaan untuk membantunya. Namun Putri Purbasari tidak ada yang membantu. Karena lutung kasihan dengan putri, akhirnya dia memohon kepada Tuhan untuk membantunya. Datanglah peri-peri membantu putri memasak. Perlombaan pun dimulai dan dimenangkan oleh Putri Purbasari. Tak terima, Putri Purbararang marah. Dia mengajukan perlombaan kedua, yaitu perlombaan keindahan rambut. Akhirnya, lutung pun kembali memohon kepada Tuhan untuk membantu Putri Purbasari.
Dan setelah dilakukan lomba, dibukalah kedua kondenya. Rambut yang terurai indah adalah rambut Putri Purbasari berkat bantuan para peri. Semakin marah Putri Purbararang. Dia memohon kepada sang ayah untuk mengadakan perlombaan yang ketiga. Ayahnya pun marah. Sampai kapan perlombaan dilakukan kalau kamu tidak bisa menerima kekalahan? Akhirnya Putri Purbararang berjanji, ini adalah perlombaan terakhir dan apabila dia kalah, dia siap untuk menerima sang adik menjadi putri dan dia siap untuk dihukum pancung. Akhirnya, perlombaan yang ketiga adalah perlombaan adu ketampanan kekasih. Di mana semua orang tahu Putri Purbararang memiliki kekasih yang sangat tampan. Dia adalah seorang anak raja di kerajaan sebelah. Putri Purbasari bingung, dia nggak punya kekasih, dia hanya membawa lutung dari hutan. Tapi karena kebaikan hatinya, dia percaya diri akan membawa dan menggandeng lutung sebagai kekasihnya. Berjalanlah dengan penuh percaya diri Putri Purbararang dengan kekasihnya yang sangat tampan. Dengan bantuan Tuhan dan ketulusan hati Ratu Purbasari, lutung tersebut berubah kembali menjadi seorang yang sangat tampan, yaitu Sang Hyang Burumida. Semua rakyat bersorak karena ketampanan seekor lutung berubah menjadi seorang yang sangat tampan melebihi kekasih Putri Purbararang. Akhirnya, perlombaan pun kembali dimenangkan oleh Putri Purbasari. Dan Putri Purbasari diangkat menjadi seorang permaisuri pengganti sang ayah. Putri Purbararang pun siap menjalani hukuman pancung. Namun, karena kebaikan hati sang adik, hukuman pun tidak dilakukan. Dan Putri Purbasari memaafkan semua kesalahan sang kakak. Hikmah yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus saling menghormati, menghargai kepada semua orang, kepada siapapun, apalagi kepada orang yang lebih tua. Kita harus bisa menjaga sikap dan etika. Yang kedua, kita tidak boleh memiliki sifat iri, dengki, apalagi dendam kepada siapapun. Dan yang paling penting, kita harus mempunyai sifat lapang untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.